Wisata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai surat undangan. Namun sebelumnya, apakah teman-teman pernah melihat surat undangan? Apakah bentuknya sama atau berbeda? Ya, berikut pemaparannya. Surat undangan. Teman-teman, pernahkah kamu menulis surat? Jawabannya mungkin bisa iya dan juga bisa tidak. Sebab ketika kalian menulis pesan singkat di WhatsApp ataupun di handphone, itu juga merupakan dari bagian surat. Lalu, pertanyaan berikutnya, pernahkah kamu mendapat surat undangan? Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendapatkan surat ulang tahun dari temannya. Nah, itu adalah bagian dari jenis surat undangan. Lalu, apa sih itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Terus, apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi undangan agar si penerima hadir pada suatu kegiatan. Surat undangan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada surat undangan resmi. Kemudian, ada surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, ada surat undangan tidak resmi. Dari ketiga jenis surat undangan tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari surat undangan resmi adalah bersifat resmi. Sedangkan pada surat undangan setengah resmi, perbedaannya adalah mengatasnamakan perseorangan yang mewakili kelompok. Kemudian, perbedaan pada surat undangan tidak resmi adalah bersifat pribadi. Kemudian, perbedaan yang kedua adalah pada surat undangan resmi memiliki aturan atau struktur baku. Sedangkan perbedaan pada surat undangan setengah resmi tidak memiliki kop surat. Lalu, perbedaan pada surat undangan tidak resmi adalah tidak memiliki aturan yang baku. Nah, sedangkan perbedaan yang ketiga, pada surat undangan resmi menggunakan bahasa yang resmi atau formal. Sedangkan pada surat undangan setengah resmi menggunakan bahasa yang resmi. Lalu perbedaan pada surat undangan tidak resmi adalah bahasa yang digunakan tidak harus baku atau tidak harus formal. Jadi bahasanya menggunakan bahasa yang bebas. Perbedaan berikutnya, surat undangan resmi berasal dari lembaga. Sedangkan surat undangan setengah resmi berasal dari perseorangan yang mewakili kelompok. Lalu, perbedaan surat undangan tidak resmi berasal dari perseorangan. Misalnya adalah surat undangan ulang tahun dari teman atau surat acara keluarga. Teman-teman, dalam surat undangan ada beberapa struktur atau bagian surat undangan yang harus kalian ketahui, terutama pada surat undangan resmi. Yang pertama adalah ada yang namanya kop surat atau sering disebut dengan kepala surat. Berikutnya adalah tanggal surat, yaitu yang menunjukkan waktu dan di mana pembuatan surat tersebut. Bagian berikutnya adalah ada nomor surat dan lampiran surat. Lampiran surat yaitu jika ada hal-hal tambahan
bisa dilampirkan dalam surat tersebut. Kemudian, bagian berikutnya yaitu penerima atau alamat yang dituju. Pada siapa surat ini akan diberikan, maka harus jelas siapa penerima atau alamatnya. Lalu berikutnya adalah salam dan kata pembuka. Bisa dengan ucapan Assalamualaikum, dengan hormat, salam sejahtera, atau salam pembuka lainnya. Bagian yang tidak kalah penting lainnya adalah isi surat. Tentu saja ini adalah hal yang sangat penting, sebab dalam surat undangan ini adalah bagian utamanya. Kemudian berikutnya adalah salam penutup. Dan yang terakhir adalah pengirim surat. Tentu saja ditulis dengan nama orang atau perwakilan lembaga yang mengirimkan surat tersebut. Teman-teman, dalam surat undangan harus menggunakan kalimat yang efektif dan memperhatikan ejaan yang benar. Lalu pertanyaannya, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang ringkas, jelas, dan tepat sesuai dengan yang dimaksud si penulis surat dan si penerima surat dapat memahaminya. Selain menggunakan kalimat efektif, gunakan pula ejaan yang berlaku dengan tepat. Misalnya, penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Perlu kalian perhatikan, biasanya dalam surat terdapat nama kota, pulau, negara, dan nama orang yang harus menggunakan huruf kapital. Contoh, yaitu Kota Bogor, negara Indonesia, Muhammad Al-Fatih. Selain itu, tanda koma diletakkan di antara nama tempat dan tanggal surat. Contoh, Bogor, 18 Januari 2021. Nah, ini biasanya berada pada kota dan tanggal surat dibuat. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh surat undangan. Yang pertama, yaitu ada surat undangan resmi. Nah, ini adalah salah satu contoh surat undangan resmi yang sangat lengkap, yaitu surat dari perkantoran, bisa juga surat dari yayasan maupun dinas atau dari lembaga-lembaga resmi lainnya. Berikutnya, surat undangan setengah resmi. Berikut adalah contohnya, yaitu surat tentang panggilan atau surat undangan untuk kepanitiaan dalam rangka membahas seminar. Nah, itu adalah salah satunya. Bisa juga contoh lainnya adalah misalkan surat dari ketua RT untuk mengundang warga masyarakatnya dalam pengadaan rapat. Dan yang terakhir adalah contoh surat undangan tidak resmi. Biasanya, contoh surat undangan tidak resmi itu seperti surat undangan untuk ulang tahun. Nah, biasanya teman-teman mungkin sering mendapat surat undangan ulang tahun dari temannya atau dari keluarganya yang sedang berulang tahun. Nah, itu tadi teman-teman beberapa pemaparan tentang surat undangan. Sekarang pembelajaran telah selesai dan silakan untuk tugas-tugasnya dikerjakan dan selamat mengerjakan. Dan satu hal lagi, ingat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 3 pesan mama atau 3 pesan ibu. Pertama, gunakan selalu masker. Kemudian selalu mencuci tangan. Yang ketiga, selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, subscribe